Hidup memang tak selalu berjalan sesuai keinginan, dan terkadang, bebannya terasa begitu berat. Hamil 7 bulan di tanah asing Indonesia, hanya satu yang bisa kulakukan. Mencarinya. Saat pertama kali aku berhadapan dengan calon ibu mertuaku, yang wajahnya bahkan belum pernah kulihat, bayiku di dalam kandungan bergerak perlahan, seolah memberi isyarat. Gelar sebagai spesialis penyakit dalam terkemuka di rumah sakit terbaik di Paris, atau posisiku sebagai pewaris konglomerat farmasi ayahku, semua tak berarti di lorong pasar tradisional Jakarta. Hanya satu orang yang kuingat. Kata-katanya di konferensi London, jika kita bertemu lagi, aku bisa membesarkan 10 anak. Dulu kukira itu hanya lelucon. Sekarang, aku sungguh-sungguh. Di sanalah kisahku bermula. Video ini adalah pengisahan ulang kisahku. Dukungan kalian dengan subscribe dan like akan membawa keberuntungan. Jangan ragu untuk komen dari mana kalian menonton ya. Oktober 2024, Konferensi Medis Internasional di London. Aku hadir di sana untuk mempresentasikan metode pengobatan penyakit dalam yang baru, mewakili sebuah rumah sakit terkemuka di Paris. Sebagai yang termuda dari 5 bersaudara, Marian selalu diharapkan sempurna. Tak ada ruang untuk kesalahan. Ayahku menjalankan salah satu perusahaan farmasi teratas di Prancis dan ibuku adalah seorang profesor kedokteran. Semua kakak laki-lakiku adalah pengacara atau doktor. Di antara mereka, aku selalu berusaha menjadi lebih sempurna, bukan untuk dicintai, tapi untuk mendapatkan pengakuan. Presentasiku sukses besar. Tepuk tangan membahana. Pertanyaan-pertanyaan tajam pun kujawab dengan sempurna. Kolega-kolegaku memberi selamat. Namun hari itu bukan presentasi yang mengubah hidupku. Itu adalah insiden 5 menit di lorong. Aku berada di lorong aula konferensi. Tiba-tiba, seorang pria tua memegangi dadanya dan ambruk. Kardiak arrest. Orang-orang di sekitar berteriak. Aku segera berlari. Sepatu hak tinggiku kulepas. Dan aku berlutut. Tetapi di sampingku, seorang pria lain ikut berlutut. Dia adalah orang Indonesia. Kami saling pandang dan mengangguk tanpa suara. Dia memulai CPR. Aku segera mengamankan jalan napasnya. 30 kompresi, 2 napas buatan. Koordinasi sempurna. Kami tak pernah bicara. Namun kami bergerak seolah tim yang telah lama bersama. Defibrilator tiba. Saat dia memasang elektroda, aku memeriksa denyut nadi pasien. Ventricular fibrillation. Butuh kejut listrik. Kejut pertama gagal. Kejut kedua, barulah dada pasien bergerak. Denyut nadi kembali. Kami menjaga pasien tetap stabil hingga ambulans tiba. Hanya setelah kami melihat pasien dibawa pergi, kami saling pandang. Dia yang pertama tersenyum dan bicara, "Kamu hebat sekali." Saya Satria Wijaya, seorang ahli urologi di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Aku pun tersenyum. Saya Marion Anindya, seorang internis di rumah sakit terkemuka di Paris. Kami berjabat tangan. Tangannya hangat. Tanganku gemetar. Malam itu kami makan malam bersama. Dia bercerita bahwa dia berasal dari daerah. Dia tumbuh bersama neneknya, dan ibunya menjalankan sebuah toko jahit kecil di pasar. Dia membiayai kuliahnya melalui beasiswa dan pekerjaan paruh waktu. Kisahku berbeda. Aku tumbuh tanpa khawatir uang, tetapi kurang kasih sayang. Saat kami berbagi cerita, untuk pertama kalinya aku merasa dia adalah orang yang berbeda. Dia seorang dokter yang benar-benar ingin menyelamatkan nyawa, bukan untuk kehormatan atau uang. Matanya berbeda ketika dia bercerita tentang pasien. Ada ketulusan di sana. Malam itu kami berjalan di tepi Sungai Thames. London dingin di bulan Oktober tetapi hangat di sisinya. Tiba-tiba dia bertanya, "Marion, jika kamu menikah, berapa anak yang kamu inginkan?" Aku terkejut dan menatapnya. Pertanyaan yang tiba-tiba. 10. Aku memimpikan keluarga besar. Dia tersenyum dan berkata, "Aku juga." Aku tersenyum 10. "Kamu gila." Dia berbicara dengan serius. "Tidak. Aku anak tunggal. Sejak kecil, aku selalu ingin punya banyak saudara, keluarga yang ramai dan sibuk. Aku pun mengaku aku juga, kami berlima, tapi rumah kami selalu sunyi. Sukses lebih penting daripada kasih sayang." Dia memegang tanganku. "Kalau begitu, mari kita bangun keluarga yang ramai dan hangat bersama." Hatiku berdebar. Apakah ini lamaran? Dia tersenyum. "Belum. Tapi sebentar lagi." Keesokan paginya, dia kembali ke Indonesia. Dia bilang ada operasi darurat. Aku juga kembali ke Paris. Tapi hatiku telah berubah, dan 2 minggu kemudian, aku tahu, aku hamil. Setibanya di Paris, aku bingung. Sejak dari bandara, aku merasa kedinginan. Awalnya kupikir karena jet lag, tapi tidak.
Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, aku terus muntah. Aku memeriksakan diri ke rumah sakit. Sambil menunggu hasilnya, tanganku terus gemetar. Anda hamil 4 minggu, kata doktor. Aku terpaku mendengar kata-kata doktor. 3 kali aku bertanya, benarkah? Anda yakin? Doktor tersenyum dan menunjukkan layar USG. Sebuah titik kecil berkedip. Ini detak jantungnya. Ini bayiku. Aku segera mengirim email kepada Satria. Satria, ada hal penting yang harus kukatakan. Tolong hubungi aku. Tapi tidak ada jawaban. Aku mengirim lagi Satria. Tolong hubungi aku. Aku membutuhkanmu. Masih tidak ada jawaban. Aku menelepon. Satu-satunya jawaban adalah notifikasi bahwa nomor tersebut tidak lagi digunakan. Seminggu berlalu, setiap hari aku memeriksa kotak masukku. Tidak ada apa-apa. Saat itulah aku menyadari, dia tidak punya cara untuk menghubungiku. Atau dia sengaja menghindariku. Hatiku hancur memikirkan itu. Tapi aku tahu, Satria bukan orang seperti itu. Hanya satu hal yang tersisa di tanganku. Secarik kertas yang dia tulis pada hari terakhir, tertulis di sana, Jakarta, di ujung sebuah pasar, toko jahit ibu. Tidak ada nomor telepon, tidak ada alamat pasti. Tapi ini saja sudah cukup. Aku harus memberitahu keluargaku tentang kehamilanku. Aku pergi ke makan malam keluarga pada hari Minggu. Di depan ayah, ibu dan saudara-saudaraku yang duduk di meja makan, aku berkata, aku hamil. Meja makan langsung hening. Ayahku yang pertama bicara, suaranya lemah dan dingin. Anak siapa? Aku menjawab, seorang dokter Indonesia. Ayahku menjatuhkan garpunya. Menikah? Aku menunduk. Belum. Ayahku meledak. Ini memalukan bagi keluarga Anindya. Gugurkan segera. Ibuku mulai menangis. Marion, aku tidak menyangka kamu akan seperti ini. Kakak-kakakku diam. Tatapan mereka dingin, penuh kekecewaan. Aku berdiri. Aku akan melahirkan anak ini. Ayahku berteriak, jika kamu melakukan itu, pergilah dari rumah ini dan lupakan warisanmu. Aku berdiri, baiklah. Dan aku meninggalkan rumah. Sejak hari itu, aku mulai hidup sendiri. Aku menyewa sebuah apartemen kecil. Aku terus bekerja di rumah sakit, tetapi pandangan rekan-rekanku berubah. Seorang internis terkemuka di Prancis yang menjadi ibu tunggal. Aku mendengar bisikan-bisikan. Aku bertahan. Perutku membesar. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Setiap malam, aku mengelus perutku dan memikirkan Satria. Di mana dia sekarang dan apa yang dia lakukan? Apakah dia tidak melihat emailku? Atau dia sengaja mengabaikannya? Ketika aku hamil 7 bulan, aku memutuskan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku akan mencarinya secara pribadi. Aku akan pergi ke Indonesia, ke Jakarta, ke sebuah pasar tertentu. Ide gila, tapi aku seorang dokter. Aku berpikir secara logis dari 3 petunjuk. Pasar toko jahit ibu, aku akan menemukannya. 15 Februari 2025. Aku mengundurkan diri. Direktur rumah sakit menahanku. Marion, kamu jenius. Tapi aku yakin, ini jalanku. Keesokan harinya, aku membeli tiket pesawat. Tiket sekali jalan menuju Jakarta. 20 Februari 2025. Aku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memegangi perutku yang 7 bulan, menarik bagasi, kakiku gemetar. Penerbangan 12 jam itu menyakitkan. Tapi aku di sini, di Indonesia, di tanah tempat Satria berada. Bandara itu sangat besar. Aku melihat papan-papan dalam bahasa Indonesia, tetapi aku tidak bisa membacanya. Aku membuka aplikasi terjemahanku. Aku berjalan, mencari pangkalan taksi. Orang-orang melihatku. Wajar saja. Seorang wanita hamil asing dengan ransel. Aku naik taksi. Aku menyerahkan secarik kertas yang telah kusiapkan kepada pengemudi. Tertulis di sana dalam bahasa Indonesia, Pasar Tradisional, Jakarta. Pengemudi mengangguk. Mobil melaju di jalan tol. Aku melihat Jakarta di luar jendela. Gedung-gedung tinggi, kali Ciliwung dan gunung-gunung. Benar-benar berbeda dari Paris. Setelah 40 menit, kami memasuki sebuah gang sempit. Ini dia, pasar. Tempat aku turun adalah pintu masuk pasar tradisional. Pengemudi mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak mengerti. Aku hanya mengangguk dan membayar. Pasar itu sibuk, meskipun dingin di bulan Februari. Pasar itu penuh dengan orang. Segala macam barang dagangan menumpuk di lapak-lapak. Ikan, sayuran, buah-buahan, pakaian, sepatu. Aroma bercampur aduk. Aroma ikan, aroma rempah, aroma gorengan. Ini berbeda dari pasar-pasar bersih di Paris. Aku mulai berjalan dengan ransel. Aku harus menemukan toko jahit. Tapi aku tidak bisa membaca papan-papan nama. Bahasa Indonesia bagiku seperti gambar. Aku mengambil foto dan memasukkannya ke aplikasi terjemahan. Toko daging, toko kue tradisional, apotek, tidak ada toko jahit. 1 jam aku tersesat. Kakiku sakit. Perutku juga berat. Aku duduk di bangku untuk beristirahat.
Saat itu seorang wanita tua mendekat. Dia bertanya sesuatu tetapi aku tidak mengerti. Aku membuka aplikasi terjemahan, saya mencari toko jahit. Wanita tua itu mengangguk dan menunjuk arah. Aku berterima kasih. Wanita tua itu melihat perutku dan menunjukkan wajah khawatir. Sepertinya dia bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku berjalan ke arah yang ditunjukkan wanita tua itu. Itu adalah gang sempit. Ada toko-toko kecil di kedua sisinya. Saat itu aku melihat sebuah toko. Ada berbagai warna benang dan kain tergantung di jendela. Toko jahit. Aku berhenti. Jantungku berdebar kencang. Ini dia tempat Ibu Satria berada. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Sebuah lonceng kecil berdering. Di dalam toko terasa hangat. Dinding-dinding penuh dengan segala jenis benang, kancing dan kain. Dan di dalam toko ada seorang wanita duduk. Dia tampak berusia sekitar 60-an. Wajahnya penuh kerutan, tetapi tatapannya tajam. Dia melihatku. Wajahnya terkejut saat melihatku. Wajar saja. Seorang wanita hamil asing masuk ke toko jahit kecil. Dia bertanya, "Apa yang kamu cari?" Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi terjemahan dan memasukkan kalimat yang telah kusiapkan. Saya mencari Satria Wijaya. Aku menunjukkan layarnya padanya. Saat itu, wajahnya mengeras. "Siapa kamu?" Suaranya dingin. "Mengapa kamu mencari anakku?" Aku tahu. Ini Ibu Ratna, Ibu Satria. Dia adalah orang yang kucari. Aku bicara dalam bahasa Inggris. "Saya Marion Anindya. Saya dari Paris. Saya bertemu anak Anda di London. Dan sekarang saya hamil." Aplikasi terjemahan mengubahnya ke bahasa Indonesia. Aku menunjukkan layarnya. Wajah Ibu Ratna memucat. Jarum yang dipegangnya jatuh. "Apa?" Suaranya gemetar. "Kamu bercanda?" Aku menggelengkan kepala. "Saya serius. Saya hamil anak Anda. Sudah 7 bulan." Dia berdiri. Kedua tangannya gemetar. "Kamu punya bukti?" Aku membuka ranselku. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah kusiapkan. Sertifikat medis, foto USG, ID konferensi. Sebuah foto bersama Satria. Satu persatu, aku meletakkannya di meja. Ibu Ratna melihatnya. Perlahan, wajahnya mengeras. Dia berkata, "Pergi, pergi, dari sini." Aku terkejut. Tetapi Ibu Ratna menunjuk pintu. "Pergi sekarang, anakku tidak seperti itu." Aku keluar dari pintu. Angin dingin menerpa wajahku. Aku hanya berdiri di sana terpaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Momen yang telah kusiapkan selama 7 bulan hancur dalam waktu 5 menit. Perutku sakit. Bayi menendang. Aku mengelus perutku. Kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Tapi aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku merasa hancur. Aku tidak menangis di Prancis. Tidak juga di pesawat. Tapi sekarang, aku menangis. Aku harus mencari penginapan. Aku mulai berjalan lagi. Aku keluar dari pasar dan ke jalan besar. Aku bertanya kepada orang-orang. Penginapan, hostel, beberapa orang memberi petunjuk. Setelah 30 menit berjalan, aku tiba di sebuah penginapan kecil. Ada tulisan di papan nama dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Aku masuk. Pemiliknya sedikit bisa berbahasa Inggris. "Ada kamar kosong?" "Ya, ada." "Berapa lama Anda akan menginap?" Aku menjawab, "Saya tidak tahu." Pemiliknya melihat perutku. "Anda sendiri?" Aku mengangguk. Pemiliknya menunjukkan wajah khawatir. "Anda baik-baik saja? Tidakkah seharusnya Anda pergi ke rumah sakit?" Aku tersenyum. "Saya baik-baik saja. Saya seorang dokter." Pemiliknya terkejut. "Dokter?" Aku mengangguk. "Ya, saya internis di Paris." Pemiliknya memberikan kamarku. "Hati-hati. Katakan saja jika Anda membutuhkan sesuatu." Kamar itu kecil tapi bersih. Aku berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ibu Ratna tidak percaya padaku. Satria tidak bisa dihubungi. Aku sendirian. Malam semakin larut. Aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, apakah aku harus menyerah dan kembali ke Prancis? Tapi aku tidak bisa. Aku sudah menyerahkan segalanya. Keluarga, pekerjaan, rumah. Aku bangun pagi keesokan harinya. Aku kembali ke toko jahit. Pintu tertutup. Masih terlalu pagi. Aku duduk di bangku terdekat dan menunggu. 1 jam, 2 jam. Akhirnya Ibu Ratna tiba. Dia berhenti saat melihatku. Wajahnya mengeras. "Mengapa kamu di sini lagi?" Aku berdiri. Aku membuka aplikasi terjemahan. "Saya tidak punya tempat untuk kembali. Tolong, percayalah padaku." Dia tidak punya cara untuk menghubungiku. Ibu Ratna menggelengkan kepala. "Anakku sedang dalam perjalanan bisnis di luar negeri. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali." "Pergilah saja." Aku bertanya, "Kemana dia pergi dalam perjalanan bisnis? Bisakah saya menghubunginya?" Ibu Ratna tidak menjawab.
Dia membuka pintu toko dan masuk lalu menutup pintu. Aku berdiri di depannya, tak berdaya. Sejak hari itu, setiap hari aku pergi ke depan toko jahit. Setiap malam aku menunggu Ibu Ratna. Dia melihatku tetapi tidak berbicara padaku. Dia hanya lewat tetapi aku tidak menyerah. Seminggu berlalu, aku mulai dikenal oleh orang-orang di pasar. Ada orang asing itu lagi. Hamil. Mengapa dia seperti itu? Aku mendengar bisikan-bisikan, tapi aku tidak memperhatikannya. Suatu hari, hujan turun. Aku tidak punya payung. Aku hanya duduk di bangku, pakaianku basah. Dingin, tetapi aku tidak bergerak. Ibu Ratna membuka pintu toko dan keluar. Dia melihatku dan menghela napas. Masuklah. Kamu akan sakit. Aku terkejut. Ini pertama kalinya dia memanggilku. Aku berdiri dan masuk ke toko. Ibu Ratna menyerahkan handuk. Tanpa bicara, aku menerimanya. Terima kasih. Dia merebus air di ketel listrik dan membuatkan teh untukku di cangkir. Minumlah. Aku minum teh itu. Hangat. Rasanya tubuhku meleleh. Ibu Ratna melihatku. Tatapannya sedikit berubah. Apakah kamu benar-benar anak dari anakku? Aku mengangguk. Sungguh. Aku tidak berbohong. Dia menatapku lama dan berkata, kamu tidak punya cara untuk membuktikan. Aku menjawab, kita bisa melakukan tes DNA. Satria bisa mengkonfirmasinya. Ibu Ratna menghela napas. Satria akan kembali setelah 3 bulan. Dia menjadi sukarelawan dalam misi medis di Afrika. Dia tidak bisa dihubungi. Aku terkejut. 3 bulan, dia mengangguk, dia hanya bisa dihubungi sekali sebulan melalui telepon satelit. Aku berpikir, 3 bulan adalah tanggal perkiraan lahirku. Artinya Satria tidak akan ada saat bayiku lahir. Aku berkata, saya akan menunggu. Saya akan menunggu di sini. Ibu Ratna menatapku. Dia menatapku lama dan berkata, apakah kamu benar-benar seorang dokter? Aku mengangguk ya. Saya internis di rumah sakit terkemuka di Paris. Ibu Ratna menunjukkan wajah ragu. Bisakah kamu membuktikannya? Aku membuka ranselku. Aku mengeluarkan lisensi dokterku. Tertulis dalam bahasa Prancis. Ibu Ratna mengambilnya. Dia memotretnya dengan aplikasi terjemahan. Kata-kata muncul di layar. Marion Anindya, dokter medis, internis. Ekspresinya sedikit berubah. Kamu memang seorang dokter. Aku mengeluarkan yang lain. ID rumah sakit. Materi presentasi konferensi. 4 salinan tesisku. Ibu Ratna melihat satu persatu dan kembali melihat fotonya bersama Satria. Sebuah foto yang diambil di depan aula konferensi di London. Kedua orang itu memiliki ID. Ibu Ratna menatap foto itu lama. Dia memijat wajah Satria dengan jarinya. Ada air mata di matanya. Anakku tersenyum. Sudah lama aku tidak melihatnya tersenyum. Aku bertanya dengan hati-hati. Apakah Satria tidak sering tersenyum? Ibu Ratna menggelengkan kepala, dia tidak banyak tersenyum lagi sejak ayahnya meninggal. Dia hanya tersenyum di depan pasien. Hatiku sakit. Aku mengetahui bahwa Satria kehilangan ayahnya ketika dia masih kecil. Itu sebabnya dia menjadi dokter. Dia ingin menyelamatkan nyawa. Ibu Ratna bertanya, apa yang dikatakan Satria padamu? Aku menjawab, dia bilang dia ingin punya 10 anak. Dia memimpikan keluarga besar. Wajah Ibu Ratna terkejut. Dia benar-benar mengatakan itu? Aku mengangguk. Ya. Saat kami berjalan di tepi sungai Thames, awalnya kukira hanya lelucon. Ibu Ratna tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Anakku mengatakan itu, dia bilang Satria anak tunggal. Ketika dia masih kecil, dia selalu ingin punya saudara. Dia iri ketika dia pergi ke rumah teman-temannya, dia ingin keluarga yang ramai dan sibuk. Aku berkata, aku juga, kami berlima, tapi rumah kami sunyi. Ibu Ratna mengisi ulang tehku dan bertanya, apa kata keluargamu di Prancis? Aku menjawab dengan jujur, mereka tidak mau. Aku diusir dari rumah. Aku juga meninggalkan warisan. Wajah Ibu Ratna mengeras. Mengapa kamu melakukan itu? Aku mengelus perutku. Karena bayi ini adalah segalanya bagiku. Satria juga harus tahu bahwa dia punya anak. Ibu Ratna berpikir lama dan berkata, di mana kamu tidur? Di penginapan. Berapa lama kamu bisa membayar? Aku menjawab, baik-baik saja untuk 3 bulan. Setelah itu, saya tidak tahu. Ibu Ratna menghela napas. Bagaimana jika uangmu habis? Aku menjawab, saya akan mencari pekerjaan. Saya akan melakukan segalanya. Ibu Ratna menggelengkan kepala. Kamu hamil 7 bulan. Siapa yang akan mempekerjakanmu? Aku kehilangan kata-kata. Dia benar. Ibu Ratna menatapku. Dia menatapku lama. Dan berkata ada kamar kosong di lantai atas. Tidurlah di sana. Aku terkejut, benarkah? Ibu Ratna berkata, tapi ada syarat. Kamu harus membantu pekerjaan rumah. Kamu bisa membersihkan. Mencuci. Mencuci piring? Aku mengangguk. Saya bisa. Saya akan melakukan segalanya. Sejak hari itu, aku mulai tinggal di kamar kecil di atas toko jahit. Kamar itu sangat kecil,
Hanya ada tempat tidur dan meja kecil. Tapi hangat. Pemanasnya berfungsi dengan baik. Ibu Ratna masih belum sepenuhnya percaya padaku. Aku bisa melihatnya dari tatapannya. Tapi dia juga tidak mengusirku. Aku menepati janjiku dan melakukan pekerjaan rumah. Aku membersihkan dan mencuci. Aku juga mencuci piring. Setelah seminggu, Ibu Ratna berkata, kamu pandai membersihkan. Aku tersenyum, saya sendirian di Prancis. Ibu Ratna bertanya, bukankah kamu bilang kamu anak orang kaya? Aku menjawab, itu sebabnya saya belajar melakukan semuanya sendiri. Tidak ada yang membantu saya. Ibu Ratna mengangguk. Sepertinya dia juga hidup sendiri. Suaminya meninggal lebih awal, dan anaknya sibuk menjadi dokter. Perlahan, kami mulai saling memahami. Suatu malam, aku terbangun karena perutku sakit. Bayi bergerak sangat kuat. Setelah kembali dari kamar mandi, aku berpapasan dengan Ibu Ratna di tangga. Sepertinya dia juga tidak bisa tidur. Kamu baik-baik saja? Tanya Ibu Ratna. Aku mengangguk. Bayi menendang sangat kuat. Ibu Ratna berkata, bolehkah saya memegang perutmu? Aku terkejut, tetapi mengangguk. Ibu Ratna meletakkan tangannya di perutku. Saat itu, bayi menendangku. Mata Ibu Ratna membesar. Benar, benar-benar ada bayi. Ada air mata di matanya. Aku juga menangis. Untuk pertama kalinya, ada yang mengakui bayiku. Ibu Ratna berkata, maafkan saya meragukanmu. Aku menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Wajar saja jika Anda ragu. Malam itu, kami duduk di ruang tamu dan minum teh. Ibu Ratna berkata, saya akan mencoba menghubungi Satria. Minggu depan adalah hari telepon satelit. Aku berterima kasih, sungguh. Ibu Ratna mengangguk, dia cucuku, dia harus tahu. Keesokan paginya, Ibu Ratna membangunkanku. Bangun, kamu harus sarapan. Aku bangun, ketika aku keluar ke ruang tamu, ada bubur ayam, nasi goreng, telur goreng, dan sayuran. Aku terkejut. Duduklah. Wanita hamil harus makan yang baik. Aku duduk seperti yang dikatakan Ibu Ratna. Aku mengambil bubur ayam, hangat tapi enak. Ini pertama kalinya aku merasakan rasa itu. Apa ini? Bubur ayam. Untuk menguatkan. Aku menitikkan air mata. Ini pertama kalinya aku menangis saat makan. Mengapa kamu menangis? Tanya Ibu Ratna. Aku menjawab, sudah lama tidak ada yang menyiapkan makanan untukku. Di Paris, saya selalu makan sendiri. Ibu Ratna tanpa bicara menyerahkan sup. Makanlah yang banyak. Bayi di perutmu juga harus makan. Aku makan banyak, aku makan sampai kenyang. Ibu Ratna menunjukkan wajah senang. Sejak hari itu, setiap pagi Ibu Ratna membangunkanku dan menyiapkan makanan. Aku mencuci piring. Kami merasa anehnya nyaman saat bersama di dapur. Kami tidak banyak bicara, tetapi kami nyaman. Suatu hari Ibu Ratna berkata, kita akan pergi ke pasar hari ini. Ikutlah, aku ikut. Pasar itu sibuk. Orang-orang mengenal Ibu Ratna. Ibu Ratna sudah datang. Siapa ini? Ibu Ratna menjawab, anak kami dari Prancis. Orang-orang melihatku dengan tatapan penasaran. Hamil? Sudah berapa bulan? Aku menjawab dengan aplikasi terjemahan, 7 bulan. Para wanita terkejut, 7 bulan? Sudah dekat. Anda sendirian di Indonesia? Ibu Ratna menjawab, banyak yang harus diceritakan. Biarkan saja dia. Tapi orang-orang di pasar, hau. Penjual buah memberi apel, makan ini. Bagus untuk ibu hamil. Penjual ikan khawatir, Anda memeriksakan diri ke rumah sakit. Pemeriksaan rutin, aku mengangguk. Ya, di rumah sakit terdekat. Penjual ikan merasa lega. Bagus. Itu bagus. Wanita tua di toko kue tradisional memberi sepotong kue. Makan ini dan kuatkan dirimu. Aku terharu. Mereka tidak mengenalku. Mereka juga tidak tahu kisahku. Tapi mereka khawatir pada ibu hamil. Aku tidak pernah punya pengalaman seperti itu di Prancis. Tidak ada budaya kepedulian tetangga. Kami pulang setelah berbelanja. Bawaan kami berat. Ibu Ratna mengambil bawaanku. Biar saya yang bawa. Kamu kesulitan karena perutmu. Aku minta maaf. Maaf. Ibu Ratna tersenyum. Tidak apa-apa. Setibanya di rumah, aku bertanya, semua orang di pasar itu baik? Ibu Ratna menjawab, memang begitu orang-orang di sini, saling membantu. Ada kepedulian mendalam. Kepedulian mendalam, ini pertama kalinya aku mendengar kata itu. Ibu Ratna menjelaskan, kepedulian mendalam itu seperti cinta, tetapi lebih dalam. Itu adalah perhatian dan kasih sayang yang kamu rasakan bahkan pada orang yang tidak sedara. Aku mengerti. Itu kepedulian mendalam. Seminggu kemudian, Ibu Ratna buru-buru memanggilku. Marion, kemari. Aku berlari. Ada apa, Bu? Ibu Ratna memegang telepon. Ada telepon dari Satria.
Jantungku berhenti. Benarkah? Ibu Ratna mengangguk telepon satelit itu. Sebentar lagi terhubung. Kamu yang akan menjawabnya. Aku gemetar. Ya, saya akan menjawabnya. Telepon berdering. Ibu Ratna menjawab, "Halo, Satria. Bagaimana kabarmu? Bagaimana di sana?" Ibu Ratna berbicara sebentar dan menatapku. Jawablah. Aku mengambil telepon. Tanganku gemetar. "Halo, Satria." Dari seberang terdengar suara terkejut. "Siapa ini?" Aku berkata, "Ini aku. Ini Marion. Marion yang kamu temui di London." Keheningan. Keheningan panjang dan terdengar suara Satria Marion. "Benarkah itu kamu, Marion? Mengapa kamu ada di sana?" Aku menitikkan air mata. "Ada yang ingin kukatakan padamu." "Katakan, apa yang terjadi?" Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku hamil. Ini anakmu, sudah 7 bulan." Sesuatu jatuh dari seberang. Satria terbatuk. "Apa?" "Ulangi." Aku berkata lagi, "Aku hamil anakmu. Aku ada di rumah ibumu sekarang." Keheningan panjang. Aku menunggu. Jantungku berdebar kencang, dan terdengar suara Satria, "Benar, kamu tidak berbohong." Aku menangis dan menjawab, "Benar, aku datang ke Indonesia untuk mencarimu." Satria berkata, "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melihat emailnya. Tidak ada internet di sini." Aku berkata, "Tidak apa-apa. Sekarang aku tahu. Tidak apa-apa." Satria bertanya, "Apa kata ibuku?" Aku menatap Ibu Ratna, dia menangis. "Dia baik, dia mulai percaya padaku." Satria berkata, "Berikan pada ibuku." Aku menyerahkan telepon kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna menjawab, "Satria, ya benar, aku akan punya cucu. Pulanglah segera." "Oh, baiklah, hati-hati." Ibu Ratna menutup telefon. Dia menatapku. "Satria akan pulang dalam waktu sebulan. Dia membatalkan semua janji dan akan pulang." Aku duduk. Aku sangat senang. Akhirnya kami akan bertemu. Dengan berita kembalinya Satria, aku berubah. Setiap hari aku melihat cermin. Wajahku bengkak. Aku bertambah gemuk karena kehamilan. Aku ingin tampil cantik tetapi sulit. Ibu Ratna tersenyum. "Apa yang kamu lakukan?" Aku menjawab dengan jujur. "Aku ingin tampil cantik untuk Satria." Ibu Ratna berkata, "Kamu sudah cantik sekarang. Wanita hamil itu cantik alami." Suatu hari, Ibu Ratna berkata, "Hari ini ada misi medis di pasar. Kamu mau ikut?" Aku mengangguk, "Ya." Di pintu masuk pasar, ada tenda besar, konsultasi gratis. Ada 2 dokter dan 3 perawat. Orang-orang berdesakan, kebanyakan orang tua. Aku menonton. Para dokter melakukan pemeriksaan sederhana dan memberikan resep. Saat itu, seorang wanita tua ambruk. Aku secara spontan berlari. Wanita tua itu memegangi dadanya. Aku memeriksa denyut nadinya. Cepat dan tidak teratur. Atrial fibrillation. Dokter berlari mendekat. Aku berkata, "Sepertinya atrial fibrillation. Dia harus dibawa ke UGD." Dokter terkejut dan menatapku. "Anda seorang dokter?" Aku mengangguk. "Ya, saya internis." Ambulans tiba. Wanita tua itu dibawa masuk. Dokter bertanya kepadaku, "Anda dari rumah sakit mana?" Aku menjawab, "Dari rumah sakit terkemuka di Paris." Dokter terkejut, "Dari Prancis?" Aku menjelaskan, "Saya hanya sebentar di Indonesia." Dokter berkata, "Bisakah Anda membantu? Kami kekurangan tenaga." Aku menatap Ibu Ratna. Dia mengangguk, "Ya, jika kamu bisa, lakukanlah." Aku masuk ke tenda. Aku mengambil jas putih. Sudah lama aku tidak memakai jas. Tanganku gemetar. Tapi begitu aku melihat pasien, semuanya kembali. Pasien pertama adalah seorang pria tua dengan diabetes, kadar gulanya tinggi. Aku menjelaskan dietnya. Perawat membantu menerjemahkan. Pria tua itu berterima kasih. Pasien kedua adalah seorang wanita dengan tekanan darah tinggi. Dia mengatakan dia tidak minum obat. Aku bertanya mengapa dia tidak minum. "Mahal," katanya. "Hatiku sakit. Anda harus benar-benar meminumnya. Jika tidak, Anda bisa terkena serangan jantung." 1 jam, 2 jam, 3 jam. Aku terus memeriksa pasien. Perutku berat, tapi tidak apa-apa. Ini pekerjaanku, menyelamatkan nyawa. Hari sudah siang. Pasien-pasien berdesakan. Banyak yang datang untuk memeriksakan diri padaku. Mereka ingin diperiksa oleh doktor asing. Aku tersenyum. Kami semua doktor yang sama. Pada satu titik, Ibu Ratna datang membawa kotak makan siang. "Ayo makan." Aku menerimanya dengan terima kasih. Kami makan bersama. Ibu Ratna berkata, "Kamu hebat." "Apa, Bu?" tanyaku. Ibu Ratna berkata, "Caramu memeriksa pasien seperti seorang dokter." Aku tersenyum. "Saya memang dokter, Bu." Ibu Ratna juga tersenyum. Sekarang saya benar-benar percaya. Pelayanan sukarela itu berakhir. Dokter berkata kepadaku, "Terima kasih banyak. Berkat Anda, banyak yang kami bantu. Bisakah Anda kembali lain kali?"
Aku mengangguk, bisa, sampai saya melahirkan. Kami pulang. Orang-orang di pasar melihatku. Terima kasih dokter. Hari ini dia benar-benar memeriksa dengan teliti. Aku menyapa mereka. Sama-sama. Wanita tua di toko kue tradisional memberi kue. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini dokter. Berkat Anda, suamiku dapat obat diabetes. Penjual buah juga memberi buah. Ibu hamil harus makan banyak buah. Aku terharu. Orang-orang ini menerimaku sebagai dokter dan sebagai manusia. Aku tidak pernah punya pengalaman seperti itu di Prancis. Setibanya di rumah, Ibu Ratna berkata, orang-orang di pasar heboh karena kamu, benarkah? Aku tersenyum. Ibu Ratna berkata, seorang dokter Prancis yang menjadi sukarelawan di pasar kita. Mereka semua terkesan. Aku berkata, aku juga terkesan. Ini pertama kalinya aku mengalami tempat sehangat ini. Malam itu Ibu Ratna bertanya, ketika kamu bertemu Satria, apa yang akan kamu katakan? Aku berpikir, aku tidak tahu. Mungkin aku hanya akan mengatakan bahwa aku merindukannya. Ibu Ratna tersenyum. Anakku menemukan orang yang baik. Aku bertanya, orang seperti apa Satria itu? Ibu Ratna berkata, baik hati, sangat baik hati, itu sebabnya aku khawatir. Dia hanya memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Dia mirip ayahnya. Orang seperti apa ayahnya, Bu? Tanyaku. Ada air mata di mata Ibu Ratna. Dia orang baik. Dia seorang polisi dan meninggal saat bertugas. Satria berusia 10 tahun saat itu. Hatiku sakit. Aku tahu bahwa Satria kehilangan ayahnya ketika dia masih kecil. Itu sebabnya dia menjadi dokter. Dia ingin menyelamatkan nyawa. Ibu Ratna berkata, saya tahu mengapa Satria menyukaimu. Mengapa? Tanyaku. Ibu Ratna berkata, karena kamu juga orang yang menyelamatkan nyawa. Karena kalian punya hati yang sama, aku mengangguk. Mungkin itu sebabnya kami bertemu. Keesokan paginya aku terbangun. Perutku semakin berat. Bayinya sudah besar. Aku akan memasuki bulan ke-8. Aku melihat cermin. Perutku menonjol. Tapi aku terlihat bahagia. Ibu Ratna menyiapkan sarapan. Sayur daun katuk. Kamu akan makan ini setelah melahirkan. Di Indonesia, wanita yang baru melahirkan makan sayur daun katuk. Aku bertanya, enak Bu? Ibu Ratna tersenyum, latihlah dirimu. Setiap hari akan ibu masakkan setelah kamu melahirkan. Aku berterima kasih. Dia memperlakukanku sebagai anggota keluarga, sebagai menantu, sebagai anak. Aku bahagia. Ini lebih hangat daripada keluargaku di Prancis. Mari. Musim semi tiba. Bunga-bunga mulai bermekaran di pasar. Setiap hari aku berjalan. Kami berjalan di pasar bersama Ibu Ratna. Orang-orang menyapa kami, halo Bu Dokter. Suatu hari, Ibu Ratna buru-buru menjawab telepon. Wajahnya berseri-seri. Satria, kamu di mana? Aku mendengarkan. Satria sudah pulang. Ibu Ratna menatapku. Satria akan tiba besok. Jantungku berdebar kencang. Besok, benarkah? Ibu Ratna mengangguk di stasiun Gambir jam 3 sore. Aku gemetar. Akhirnya kami akan bertemu. 4 bulan telah berlalu. Kami benar-benar berbeda dulu dan sekarang. Dulu aku tidak punya perut. Sekarang aku punya perut 8 bulan. Aku bangun pagi keesokan harinya. Aku menghabiskan 1 jam memilih pakaian. Apa yang akan membuatku cantik? Ibu Ratna tersenyum. Kamu cantik apapun yang kamu pakai. Jangan khawatir. Kami pergi ke stasiun Gambir. Kami naik kereta. Banyak orang. Aku gugup. Tanganku terus gemetar. Ibu Ratna memegang tanganku. Tidak apa-apa. Anakku orang baik. Kami tiba di stasiun Gambir. Stasiun yang sangat besar. Penuh orang. Kami menunggu di gerbang 3. Aku melihat jam 2:50 sore. 10 menit terasa seumur hidup. Aku terus melihat ke pintu keluar. Orang-orang berhamburan keluar, tetapi aku tidak melihat Satria. Pukul 3:00 saat itu, seorang pria keluar. Dia punya ransel besar. Dia terlihat lelah. Dia juga punya janggut, tapi tatapannya sama. Itu Satria. Aku membeku. Aku tidak bisa bergerak. Satria melihatku, dia berhenti. Kami saling pandang. 5 meter jauhnya, Satria yang pertama bergerak. Dia perlahan mendekat. Aku juga berjalan. Kami mendekat. 1 meter, 50 sentimeter, dan berhenti. Satria berkata, Marion, suaranya gemetar. Aku juga berkata, Satria. Aku menitikkan air mata. Satria melihat wajahku dan melihat perutku. Benar, bisik Satria. Kamu benar-benar hamil. Aku mengangguk, ya anakmu. Satria berlutut. Orang-orang melihat kami, tetapi Satria tidak memperhatikannya. Maafkan aku. Satria menangis. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melihat emailnya. Aku meninggalkanmu sendirian dan kesulitan. Aku mengelus kepala Satria. Tidak apa-apa.
kamu sudah di sini. Satria meletakkan tangannya di perutku. Bayi menendang. Mata Satria membesar bergerak. Aku tersenyum, anakmu. Satria memelukku. Dengan hati-hati. Mengapa seperti ini? Aku memeluk Satria. Sudah lama aku tidak merasa seaman ini. Aku mendengar detak jantung Satria. Ibu Ratna mendekat. Satria memeluk ibunya. Ibu, sudah lama menunggu, kan? Ibu Ratna menangis. Syukurlah kamu datang, anakku. Kami pulang, kami naik taksi. Satria terus memegang tanganku. Dia tidak melepaskannya. Aku juga tidak melepaskannya. Kami tiba di rumah. Satria menurunkan bagasi dan melihat toko jahit. Sudah lama dia tidak melihat rumah. Rumah ibu masih sama? Ibu Ratna tersenyum. Wajar saja. Kami naik ke atas. Satria melihat kamarku. Kamar kecil. Kamu tinggal di sini? Aku mengangguk. Ya. Ibu yang memberikannya. Satria melihat Ibu Ratna. Terima kasih, Bu. Ibu Ratna berkata, wajar saja. Dia ibu dari cucuku. Satria tersenyum. Malam itu kami makan malam bersama. Penuh dengan makanan yang disiapkan Ibu Ratna. Gulai daging, mie goreng, sayur lodeh. Sudah lama Satria tidak makan masakan Indonesia. Enak sekali, Bu. Setelah makan, Satria melihatku. Bisakah kita bicara? Aku mengangguk. Kami naik ke atap. Kami melihat pemandangan malam Jakarta. Satria berkata, aku benar-benar minta maaf, kamu sendirian menanggung semua ini. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Kamu tidak sengaja. Satria bertanya, keluargamu di Prancis? Aku menjawab dengan jujur, aku tidak menghubungi mereka lagi. Mereka mengusirku. Aku juga meninggalkan warisan. Satria terkejut. Mengapa kamu melakukan itu? Aku menatap Satria. Karena aku datang untuk mencarimu, untuk mencari ayah dari anak kami. Ada air mata di mata Satria. Satria berkata, menikahlah denganku. Aku tersenyum, apakah itu lamaran? Satria mengangguk, ya lamaran formal. Kamu tidak punya cincin? Aku bercanda. Satria merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ada, aku membelinya di Afrika. Dia membuka kotak itu. Ada cincin kecil. Bukan berlian, sebuah batu biru. Ini Tanzanite, sebuah permata dari Tanzania. Aku membelinya karena warnanya mirip dengan matamu. Aku menangis. Satria mengenakan cincin itu di tanganku. Marion, menikahlah denganku. Mari kita hidup bersama di Indonesia. Mari kita punya anak. Dan seterusnya. Aku tersenyum sambil menangis. Ya, aku akan menikah. Aku memutuskan untuk menikah, tetapi masih ada masalah dengan keluargaku. Aku berkata kepada Satria, aku harus memberitahu ayahku. Satria bertanya, kita akan menelepon? Aku mengangguk, kami menelepon Paris. Lama sekali. Ibuku menjawab, Marion, suaranya dingin. Aku berkata, Mama, ini aku. Bagaimana kabarmu? Ibuku menghela napas. Wajah apa yang kumiliki untuk meneleponmu? Hatiku sakit. Tapi aku berkata, aku akan menikah. Aku sudah menemukan ayah dari anak itu. Keheningan, dan terdengar suara ayahku. Dengan siapa? Dengan orang Indonesia itu. Aku menjawab, ya Satria Wijaya. Dia seorang dokter. Ayahku menyeringai, dokter. Dia punya uang, aku marah. Apakah uang itu penting? Ayahku berteriak, tentu saja. Kamu adalah seorang Anindya. Aku menjawab, aku bukan lagi seorang Anindya. Aku akan menjadi Marion Wijaya. Ayahku meledak. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jangan bermimpi tentang warisan. Aku akan mengusirmu dari keluarga. Aku berbicara dengan tenang, tidak apa-apa. Aku bahagia di sini, aku akan menutup telepon, tanganku gemetar. Satria memelukku, tidak apa-apa. Kita bersama, aku menangis di pelukan Satria. Keesokan harinya, Satria berkata, kita harus pergi ke Prancis. Aku harus bertemu ayahmu. Aku terkejut. Mengapa? Kamu sudah mendengar sendiri. Satria berkata, dia tetap ayah mertuamu. Aku harus memperkenalkan diri. Ibu Ratna juga berkata, Satria benar. Keluarga adalah keluarga. Kalian harus berdamai. Aku ragu. Tetapi pada akhirnya, aku setuju. Baiklah mari kita pergi. Aku hamil 7,5 bulan. Kami pergi ke Paris. Sudah lama kami tidak melihat Paris. Familiar tapi aneh. Itu bukan lagi kotaku. Kami berdiri di depan rumah. Sebuah rumah besar. Satria terkejut. Kamu tinggal di sini? Aku mengangguk. Ya, dingin tapi besar. Kami mengetuk. Butler membuka pintu. Nyonya Marion. Aku menyapanya. Bagaimana kabarmu Pierre? Ayah ada. Kami dibawa ke ruang tamu. Ayah dan ibuku duduk. Kakak-kakakku juga ada di sana. Mereka semua melihatku dan melihat Satria. Ayahku yang pertama. Ini laki-laki itu? Aku menjawab, ya, Satria Wijaya. Satria menyapa, halo. Saya Satria Wijaya.
Dalam bahasa Inggris, ayahku melihat Satria dari kepala sampai kaki. Katanya kamu dokter. Satria menjawab, ya, urolog di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Ayahku bertanya, aset apa? Satria menjawab dengan jujur, tidak banyak, tapi saya bisa menafkahi Marion dan anak kami. Ayahku menyeringai. Menafkahi? Apakah kamu tahu bagaimana anakku hidup? Satria berkata, saya tahu. Itu sebabnya saya ingin membuatnya lebih bahagia. Ayahku berteriak, jangan bercanda, tidak ada uang. Kebahagiaan apa? Aku berdiri, ayah cukup. Aku bahagia. Aku bahagia saat bersama Satria. Ayahku menatapku. Kamu gila. Kamu menyerahkan keluarga. Apa yang kamu dapatkan? Aku menjawab, aku mendapatkan cinta. Aku mendapatkan keluarga. Ayahku marah, keluarga laki-laki itu. Aku mengangguk, ibu mertuaku memperlakukanku seperti anaknya. Lebih hangat daripada ayah. Wajah ayahku memerah. Pergi sekarang. Jangan kembali lagi. Aku berdiri, baiklah, selamat tinggal. Ibuku menangis Marion, tapi dia tidak menahanku. Kakakku diam. Kami meninggalkan rumah. Ketika kami keluar, Satria bertanya, kamu baik-baik saja? Aku tersenyum, tidak apa-apa. Aku sudah menduga itu. Satria memelukku. Maafkan aku, karena aku menggelengkan kepala, bukan karena kamu. Tanpa kamu, aku akan sengsara di sini. Sekarang, mari kita pulang ke Indonesia. Kami pergi ke bandara. Ini terakhir kalinya kami meninggalkan Paris. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya melihat ke depan. Ke masa depan bersama Satria dan anak kami. Di pesawat, Satria berkata, ibuku benar-benar menyukaimu. Dia senang akan punya cucu. Aku tersenyum, aku juga menyukai ibu. Aku merasa dia lebih seperti ibu daripada ibu kandungku. Satria memegang tanganku. Mari kita hidup dengan baik di Indonesia. Mari kita punya anak dan hidup bahagia. Aku mengangguk. Ya, kita akan melakukannya. Kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ibu Ratna menyambut kami, selamat datang. Aku memeluk Ibu Ratna, Bu, saya sudah di sini. Ibu Ratna menangis, selamat datang anakku. Kami pulang. Sekarang aku yakin, ini rumahku. Indonesia adalah negaraku. Prancis adalah masa lalu. Akhir Maret, tanggal perkiraan lahirku sudah dekat. Setiap hari, aku pergi ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan rutin, selalu bersama Satria, memegang tanganku erat-erat. Dokter yang merawat berkata, Anda akan segera melahirkan. Dalam waktu seminggu, aku gugup. Akhirnya Satria tersenyum, kamu gugup. Aku mengangguk, sangat. Suatu hari, sekitar pukul 3.00 pagi, sakit perut mulai terasa. Sakit, teratur. Aku membangunkan Satria, Satria, bangun. Sepertinya bayinya akan keluar. Satria segera bangun, benarkah? Sekarang, aku mengangguk. Ya, ada jeda 5 menit. Satria buru-buru berpakaian. Ibu Ratna juga bangun. Kami berlari ke rumah sakit. Kami masuk ke UGD. Dokter mengkonfirmasi. Ya, kontraksi. Pergilah ke ruang bersalin. Aku duduk di kursi roda. Ruang bersalin. Sakitnya semakin kuat. 5 menit. 3 menit, 1 menit jedanya, aku berteriak, sakit sekali. Satria memegang tanganku, tidak apa-apa, kamu melakukannya dengan baik. Dokter berkata, sekarang dorong. 1, 2, 3, aku mendorong. Aku mengerahkan semua kekuatan di tubuhku. Satria berteriak padaku, bagus Marion. 1, 2, 3. Aku terus mendorong, dan akhirnya aku mendengar tangisan bayi. Wah, aku menangis. Satria juga menangis. Anak Anda, seru dokter. Seorang bayi perempuan yang sehat. Bayi itu diletakkan di dadaku. Kecil dan merah. Matanya tertutup. Tapi tak lama kemudian, dia membuka matanya. Aku melihat bayi itu. Anakku, anak kami, aku dan Satria. Sempurna. Semua 10 jari tangan dan 10 jari kaki sempurna. Satria memeluk bayi itu. Tangannya gemetar. Halo anakku, aku ayah. Bayi itu menatap Satria. Dia memegang jari Satria dengan tangan kecilnya. Ibu Ratna masuk. Dia mengambil cucunya dan menangis. Terima kasih atas kerja kerasmu Marion. Kamu benar-benar berusaha keras. Aku tersenyum. Tidak apa-apa Bu, sekarang sudah baik-baik saja. Kita akan beri nama apa? Tanya Satria. Aku berpikir, bagaimana dengan Lia? Satria tersenyum. Bagus. Lia. Nama yang bagus juga dalam bahasa Prancis. Lia sehat. 3,2 kg 50 cm. Dokter berkata, sempurna. Bayi yang sangat sehat. Aku merasa lega. Kami tinggal di rumah sakit selama 3 hari. Setiap hari Satria datang. Ibu Ratna juga datang. Dia membawa sayur daun katuk. Dia bilang,
Wanita yang baru melahirkan di Indonesia harus makan sayur daun katuk. Hari pulang. Aku menggendong Lia. Satria menyiapkan mobil. Dia juga memasang kursi mobil. Kami pergi ke rumah. Kami tiba di rumah. Ibu Ratna membuka pintu. Selamat datang cucuku. Kamar bayi sudah disiapkan. Ranjang bayi, popok, pakaian bayi. Ibu Ratna menyiapkan semuanya. Malam itu, Lia menangis. Aku bangun dan memeluknya. Aku menyusui untuk pertama kalinya, tetapi secara alami aku tahu. Begini rasanya. Satria bangun. Bisakah saya membantu? Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Ini pekerjaan ibu. Satria berkata, saya yang akan mengganti popok. Itu pekerjaan ayah. Kami menjadi orang tua. Tanpa pengalaman, tapi bahagia. Dengan setiap senyuman Lia, kami merasa memiliki segalanya di dunia. Seminggu kemudian, orang-orang di pasar datang. Mereka membawa banyak hadiah. Selamat Bu Doktor, kami datang untuk melihat bayinya. Aku menunjukkan Lia. Cantik sekali, mirip ayahnya. Orang-orang senang. Aku terharu. Orang-orang ini seperti keluargaku. Lebih seperti keluarga daripada keluarga kandungku. Sebulan berlalu, aku membawa Lia ke rumah sakit untuk vaksinasi. Doktor berkata, dia tumbuh sihat dan bertanya, Bu Doktor, apakah anda berfikir untuk bekerja lagi? Aku terkejut. Doktor berkata, ya. Bagaimana jika anda bekerja di rumah sakit kami? Aku berfikir, aku ingin bekerja lagi, tapi aku khawatir pada Lia. Aku berbicara dengan Satria. Satria berkata, jika kamu mau lakukanlah, aku akan membantumu. Ibu Ratna juga berkata, aku juga akan membantumu. Menyenangkan merawat cucu. Aku memutuskan untuk bekerja. 2 bulan kemudian, aku mulai bekerja di rumah sakit. 3 hari seminggu. Hanya pagi hari. Kebanyakan pasien asing yang kuperiksa. Aku memberikan konsultasi dalam bahasa Inggris dan Prancis. Pasien menyukainya. Berkat Anda, Bu Dokter, kami nyaman. Kami saling memahami. Aku juga bahagia karena aku kembali sebagai dokter. Aku menggabungkan pekerjaan dan menjadi ibu. Di pagi hari aku merawat Lia. Di sore hari aku bekerja di rumah sakit. Di sore hari aku bersama Lia lagi. Satria juga membantu. Dia mengganti popok dan memandikan. Di malam hari kami bergantian merawat bayi. Kami adalah tim. Suatu hari Satria bertanya, kamu bahagia? Aku mengangguk, sangat bahagia. Satria berkata, kapan kita akan punya anak berikutnya? Aku tersenyum. Sekarang, Satria tersenyum. Kita berjanji akan punya 10 anak, kan? Kalau kita tidak buru-buru, kita tidak akan mendapatkannya. Aku memeluk Satria. Ya, mari kita buru-buru. Agustus 2025. Lia berusia 5 bulan. Aku memutuskan untuk mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Aku berbicara dengan Satria. Benarkah tidak apa-apa? Aku mengangguk, ya, ini rumahku. Kami menyiapkan dokumen-dokumen, akta kelahiran, akta nikah, surat keterangan domisili. Banyak dokumen yang dibutuhkan. Satria membantu. Bersama-sama kami menyiapkan dokumen. Aku juga mengikuti wawancara dalam bahasa Indonesia. Aku masih sedikit belum terbiasa dengan bahasa Indonesia. Tetapi aku mencoba. Panel wawancara bertanya, mengapa Anda menginginkan kewarganegaraan Indonesia? Aku menjawab, keluargaku tinggal di sini. Suamiku, anakku, ibuku. Aku ingin tinggal di sini sebagai orang Indonesia. Panel wawancara bertanya, apakah Anda akan menyerahkan kewarganegaraan Prancis Anda? Aku mengangguk, ya tidak apa-apa. Indonesia adalah negaraku. Panel wawancara tersenyum, sangat bagus. Kami menunggu 3 bulan, dan akhirnya surat persetujuan kewarganegaraan tiba. Aku menangis. Satria juga menangis. Ibu Ratna juga menangis. Kami pergi ke kantor catatan sipil, nama kami dimasukkan ke dalam daftar keluarga. Marion Wijaya. Nama baru, tapi itu namaku. Setibanya di rumah, aku melihat cermin. Wajahku masih sama, tapi ada yang berbeda. Hatiku berbeda. Sekarang aku adalah orang Indonesia. Orang-orang di pasar memberiku selamat, Bu Dokter. Selamat, Anda sudah menjadi orang Indonesia sejati. Wanita tua di toko kue tradisional memberi kue. Makan ini dan diberkatilah. Penjual buah memberi buah. Kami senang Anda menjadi tetangga kami. Penjual ikan memberi ikan. Orang Indonesia harus makan banyak ikan. Aku terharu. Orang-orang ini menerimaku. Aku yang asing. Sekarang diterima sebagai tetangga. Sebagai keluarga. Musim hujan tiba. Hujan pertama turun. Kami membuat boneka salju boneka lumpur, salju-saljuan in Indonesia, Ojas bermain hujan. Bersama anak-anak. Lia tersenyum, Mama, hujan tersenyum. Aku tersenyum, ya, indah kan? Satria mengambil foto di samping. Ini adalah foto keluarga kami. Ayah, ibu, anak-anakku, sebuah keluarga bahagia. Malam itu Satria bertanya, kamu bahagia? Aku mengangguk, paling bahagia di dunia.
Satria berkata, aku juga. Karena kamu, hidupku menjadi lengkap. Aku memeluk Satria, aku juga. Karena kamu, aku mengetahui kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu cinta? Apa itu keluarga? Apa itu kebahagiaan? Hujan turun di luar. Malam di Jakarta sunyi, tetapi hangat di rumah kami. Napas anak-anak, detak jantung Satria, langkah kaki Ibu Ratna. Aku berpikir, ini kisahku. Kisah yang dimulai di London, melewati Paris, dan tiba di Jakarta. Perjalanan mencari cinta, perjalanan mencari keluarga, dan ini baru permulaan. Kami masih punya 6 anak lagi yang tersisa, menuju impian 10 anak. Kami akan terus melangkah bersama dengan bahagia. Aku Marion Wijaya. Aku dari Prancis, tapi aku orang Indonesia. Ibu dari 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dan aku akan segera memiliki yang kelima. Ini kisahku. Kisah cinta, kisah keluarga, dan kisah hidupku yang terlahir kembali di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan kisah ini kepada teman-teman kalian dan nantikan video-video berikutnya dari kami. Terima kasih.